Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Tribiono dari kelas AK 301. Saya akan mempresentasikan terkait mata kuliah akuntansi biaya, yaitu dengan judul titik impas dan titik output. Baik, saya akan memulai presentasinya. Titik impas dan titik output. Mengapa titik impas dan titik output penting? Dalam dunia bisnis yang kompetitif, pemahaman mendalam tentang struktur biaya dan potensi pendapatan adalah kunci keberhasilan. Titik impas atau break-even point dan titik output atau shutdown point adalah dua konsep fundamental dalam akuntansi biaya yang memberikan wawasan krusial bagi manajemen. Kedua analisis ini membantu perusahaan membuat keputusan strategis mengenai harga, volume produksi, dan kelangsungan operasi. Dengan memahami kapan perusahaan mulai menghasilkan keuntungan atau kapan sebaiknya menghentikan produksi, manajemen dapat mengoptimalkan kinerja dan memitigasi risiko. Memahami titik impas atau break-even point. Yang pertama ada definisi. Titik impas adalah tingkat produksi atau volume penjualan di mana total pendapatan sama dengan total biaya. Pada titik ini, perusahaan tidak memperoleh laba maupun mengalami kerugian. Yang kedua ada tujuan. Tujuannya yaitu membantu manajemen menetapkan target penjualan minimal, mengevaluasi kelayakan produk baru, dan menganalisis dampak perubahan harga atau biaya. Dan yang ketiga ada komponen, di mana melibatkan biaya tetap atau fixed cost yang tidak berubah dengan volume produksi, dan biaya variabel atau variable cost yang berfluktuasi seiring produksinya. Rumus dan perhitungan titik impas. Ya, untuk mengetahui titik impas dalam unit, yaitu pertama, biaya tetap dibagi harga jual unit dikurang biaya variabel per unit. Untuk titik impas dalam rupiah, yaitu rumusnya dibagi biaya tetap dibagi 1 dikurang total biaya variabel dibagi total pendapatan. Margin kontribusi atau contribution margin adalah selisih antara harga jual per unit dan biaya variabel per unit. Ini merupakan jumlah yang tersedia untuk menutupi biaya tetap dan menghasilkan keuntungan. Contoh kasus titik impas dalam bisnis. Sebuah perusahaan membuat kerajinan tangan memiliki data sebagai berikut. Yang pertama ada biaya tetap, yaitu sewa, gaji administrasi. Harganya yaitu 5 juta. Kemudian ada harga jual per unit kerajinan itu dijual dengan harga 100.000. Untuk biaya variabel per unit bahan baku tenaga kerja langsung yaitu 60.000. Perhitungannya adalah mencari margin kontribusi per unit yaitu 100.000 dikurang 60.000 menghasilkan 40.000 untuk margin kontribusi per unit. Untuk mencari titik impas dalam unit yaitu 5 juta dikurang 40.000 sama dengan 125 unit. Yang ketiga mencari titik impas dalam rupiah yaitu 120 unit dikali 100.000 menghasilkan 12.500.000. Yang kedua ada PT Maju Jaya memproduksi sepatu dengan data sebagai berikut. Yaitu ada harga jual per unit 200.000, biaya variabel per unitnya 120.000, biaya tetap totalnya 80 juta. Perhitungannya adalah mencari kontribusi per unit sama dengan 200.000 dikurang 120.000 sama dengan 80.000. BEP per unitnya sama dengan 80.000 dibagi 80 juta dibagi 80.000 sama dengan 1.000 unit. Mencari BEP rupiah sama dengan 1.000 unit dikali 200.000 sama dengan 200 juta. Artinya PT Maju Jaya harus menjual minimal 1.000 unit sepatu atau mencapai penjualan 200 juta untuk mencapai titik impas. Memahami titik output atau shutdown point. Kapan shutdown point itu berhenti? Titik output adalah
tingkat produksi atau harga terendah di mana perusahaan masih memutuskan untuk beroperasi dalam jangka pendek. Jika harga jatuh di bawah titik ini, perusahaan sebaiknya menghentikan produksi untuk meminimalkan kerugian perusahaan. Kemudian ada fokus biaya variabel, di mana berbeda dengan titik impas yang mempertimbangkan semua biaya. Titik output hanya berfokus pada biaya variabel. Selama pendapatan dapat menutupi biaya variabel, perusahaan dapat melanjutkan operasinya. Kemudian ada keputusan jangka pendek, di mana pengambilan keputusan jangka pendek pada titik output bersifat jangka pendek. Jika kondisi terus memburuk, keputusan untuk keluar dari pasar secara permanen mungkin diperlukan. Faktor-faktor penentu titik output. Yang pertama ada harga pasar, di mana harga jual produk di pasar adalah faktor utama. Jika harga jatuh di bawah biaya variabel rata-rata, maka operasi menjadi tidak berkelanjutan. Kemudian ada ekspektasi pasar. Prospek pasar di masa depan juga mempengaruhi keputusan. Jika ada harapan pemulihan harga, perusahaan mungkin bertahan lebih lama. Kemudian ada biaya variabel rata-rata. Total biaya variabel dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Ini adalah batas bawah yang harus ditutupi oleh pendapatan. Selanjutnya ada biaya penutupan. Biaya yang terkait dengan penghentian operasi seperti pemutusan hubungan kerja atau penjualan aset juga perlu dipertimbangkan. Kesimpulan dan tanya jawab. Titik impas dan titik output adalah alat analisis yang tak terpisahkan dalam akuntansi biaya. Titik impas membantu perusahaan memahami volume penjualan minimum untuk menutupi semua biaya. Sementara titik output memberikan panduan kapan sebaiknya menghentikan produksi dalam jangka pendek untuk meminimalkan kerugian perusahaan tersebut. Penguasaan kedua konsep ini memungkinkan manajemen untuk membuat keputusan yang lebih informatif, baik dalam perencanaan strategis maupun respon terhadap kondisi pasar yang dinamis. Dengan demikian, perusahaan dapat menjaga kesehatan finansial dan mencapai keberlanjutan operasionalnya. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.